Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita waktu luang sehingga kita bisa mengikuti, bisa mempelajari, bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang tidak kalah lebih pentingnya adalah nikmatul iman wal Islam. Patut dan harus kita syukuri bahwasanya dua kenikmatan ini adalah penolong kita agar bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang haram dan yang halal, adalah nikmatul iman dan Islam. Bahkan nikmat iman dan Islam adalah cara terakhir agar kita menjadi orang ahli surga atau ahli neraka. Ketika seorang mukmin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim, yang mana kenikmatan ini tidak ada duanya, yaitu ketika seorang menjadi mukmin dan muslim atau menjadi muslim. Dan harus kita syukuri, karena kita tidak tahu, bisa saja kita di pagi hari menjadi orang yang beriman, belum tentu di sore hari kita masih menjadi orang yang beriman. Maka kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah agar selalu hati kita mantap terhadap agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu selalu berada dalam jalan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang di Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang masalah maswal khuffain, yaitu mengusap sepatu dalam berwudu, dan sudah kita jelaskan sifatnya atau tata caranya. Kemudian apa saja yang membatalkan, apa saja yang harus dikerjakan, syarat-syaratnya, kemudian waktu yang dibatasi oleh agama dia boleh mengusap sepatu atau mengusap jawrab, yaitu kaos kaki. Kita sudah melewati yaitu permasalahan atau bab tentang itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu tentang hukum mengusap perban. Ya, hukum kita mengusap perban. Seandainya ada orang sakit, ya, tangannya luka, seandainya luka parah, kemudian tangannya diperban, ya, menggunakan perban atau semisalnya. Kemudian dia ingin mengerjakan sholat, dan tentu dia wajib wudhu sebelum mengerjakan sholat. Apakah dia harus melepas perbannya?
Kita akan pelajari. Kemudian ketika ada seseorang muslim yang patah tulang, terserah tulang manapun yang patah. Patah tulang, kemudian digip, ya, yang kita ketahui zaman sekarang digip, ya, seperti semen itu, digip agar lurus kembali. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Apakah ketika dia berwudu, apakah ketika dia wajib bagi dia mandi, seandainya junub atau sebagainya, haid kalau perempuan, apakah dia harus melepaskan gipnya untuk mandi atau untuk dibasuh? Kita akan menjelaskan tentang masalah itu juga. Dan juga hukum mengusap imamah, yaitu surban. Ya, surbannya yang di kepala itu, ya, surban. Apakah harus kita melepaskan surban kita ketika kita berwudu? Apakah seperti apa? Kita akan menjelaskan masalah itu juga. Naam, mashu alal jabirah wal imamah, ya, hukum kita mengusap al jabirah, perban atau gip yang patah tulang atau apa, wal imamah, dan juga surban, wa humur nisa, dan juga tentang kerudung perempuan dalam berwudu. Apakah harus dilepaskan? Apakah tidak? Nah, apa hukumnya? Al-jabirah yaitu gib, wahia a'wadun wa nahwiha kal jibsi mimma yurbitu al-kasli yajbira wa yalta'im, yaitu sebuah benda yang biasanya dipakai orang patah tulang, yaitu kalau kita mengatakan gip, ya, patah tulang agar tulangnya bisa kembali lurus atau bisa kembali sembuh seperti semula. Apa hukumnya? Adalah wa yamsa 'alaiha, yaitu cukup dia mengusapnya saja di atasnya. Jadi kalau seandainya ada tangannya dia patah, mungkin waliyadzubillah seperti kecelakaan atau jatuh dari ketinggian dan sebagainya, tulangnya patah, akhirnya dia pergi ke dokter, akhirnya tangannya digip. Akhirnya setelah tangan dia masih berakal. Karena dia masih berakal, ya wajib bagi dia untuk sholat. Dan sholat syaratnya harus berwudu, harus bersuci. Kemudian dia berwudu. Apakah gipnya harus dibuka ketika dia membasuh tangan? Tidak. Cukup dia mengusap gipnya saja tanpa dia membuka gipnya. Cukup diusap saja dengan air. Cukup diusap saja. Maka ketika itu dia sama seperti berwudu. Wa kadzalika yamsahu 'alal lusuq wal lafaif allati tudau 'alal juruh, ya, atau mengusap kepada perban. Dia luka jatuh atau kecelakaan, waliyadzubillah, kemudian ada luka, dia pergi ke dokter, akhirnya diperban lukanya tadi, setelah dikasih obat diperban, kemudian dia berwudu, maka tidak usah dibuka perbannya, cukup diusap aja atasnya menggunakan air. Fa kullu hadhil asya yumsahu 'alaiha, maka semua itu adalah yumsah, diusap saja, nggak usah dilepas dan dibasuh, nggak usah. Bisyarat an takuna ala qadril hajah, tapi dengan syarat cukup dengan keperluannya saja. Ya, fa in tajawazat qadril hajah lazim naz'u ma zada al hajah. Artinya dengan syarat dia mengusap sampai waktu yang dia butuhkan saja. Kalau seandainya dokter sudah mengatakan kamu pakai gip ini 2 minggu saja, setelah 2 minggu dilepas, dan juga kamu boleh melepas gipnya atau boleh melepas perbannya, seandainya dokter mengatakan seperti itu, maka ketika selama setengah waktu 2 minggu kita bisa apa? Mengusapnya saja. Tapi setelah 2 minggu yang sudah direkomendasikan oleh dokter, maka kita harus melepaskannya dan wudhu dengan sempurna.
ala qadril hajah, karena keperluannya sudah selesai. Ya, karena keperluannya sudah selesai. Kalau seandainya melewati ini, kadang kalau seandainya ya sudahlah, biarin aja lah sampai 2 minggu bahkan sampai sebulan dibiarin, maka tidak boleh. Maka kita kembali ke dokter. Kalau seandainya itu bersifat medis, kembali ke dokter. Kapan boleh dibuka atau kapan ini sembuh kira-kira. Kalau seandainya 2 minggu sembuh, maka ketika 2 minggu harus dibuka dan harus berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Wa yuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbar wal asghar. Dan mengusap itu boleh dalam keadaan kita hadas kecil ataupun hadas besar. Yaitu berwuduk, seandainya seperti berwuduk, boleh kita mengusap kalau seandainya ada luka, diusap perbannya atau gipnya diusap. Atau dalam keadaan junub, ya, lukanya masih belum sembuh, masih digip atau masih diperban, tetap masih boleh diusap. Beda seperti yang kemarin, yaitu tentang masalah sepatu. Kalau masalah sepatu, ketika dia junub harus wajib dia dilepas sepatunya, mandi dan wudhu dengan sempurna. Tapi masalah ini tidak, tetap dia mandi, tetapi di posisi-posisi yang dia terkena luka ataupun dia perban atau digip, maka cukup diusap saja, tidak usah disiram. Nah, ini juga termasuk rukhsah minallah, yaitu termasuk keringanan dari agama kita, yaitu agama Islam, bahwasanya agama kita ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya agama Islam itu tidak pernah memaksakan seseorang terhadap perintah agama, yang mana perintah agama tersebut bisa membuat rugi atau merugikan seorang hamba. Tidak. Inna dina yusrun, sungguhnya agama kita ini mudah. Yang bikin susah itu kita sendiri sebenarnya. Agama kita tuh mudah, selalu mengedepankan kemudahan. Maka ketika dia punya luka, diperban ataupun digip, maka tidak usah dibuka gipnya atau tidak usah dibuka perbannya. Yang mana ketika dibuka dikena akhirnya apa? Membuat mudarat yang lebih besar. Mungkin sakitnya tambah panjang, sembuhnya akhirnya tidak sembuh-sembuh, akhirnya tambah parah dan sebagainya. Dan agama Islam itu yaitu menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi mengusap perban atau mengusap gip itu boleh ketika dia hadas akbar ataupun hadas asghar. Nah, walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddad bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha aw shifaa'i ma tahtaha. Dan juga mengusap perban dan gip dan semisalnya tidak memiliki waktu maksimal. Tidak seperti al-khuf, ya, tidak seperti al-khuf. Tidak seperti kita mengusap di atas sepatu ataupun kaos kaki. Kalau sepatu dan kaos kaki adalah untuk mukim adalah sehari semalam, dan untuk musafir adalah 3 hari 3 malam. Tapi untuk ini tidak memiliki waktu. Kapan waktu berakhirnya? Sampai lukanya sembuh, sampai keperluannya selesai, sampai yang patah bisa sembuh, yang patah tulangnya bisa lurus kembali. Intinya sampai sembuh. Ustadz, sembuhnya Ustadz, prediksi dokter adalah 1 bulan contohnya. Ya 1 bulan tidak mengapa. Tidak mengapa kita mengusapnya. Sampai 6 bulan Ustadz, karena patahnya parah. Tidak mengapa, sampai 6 bulan tidak mengapa. Sampai dia sembuh. Tapi juga jangan dibuat mainan. Nanti yang seharusnya sembuhnya 3 bulan, biarinlah, biar enggak buat alasan biar sampai 4 bulan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Maka berdosa kalau seandainya dia melebihi batas yang seharusnya dia sudah selesai masa penyembuhannya. Sudah sembuh dia. Maka batasnya adalah sampai dia sembuh, sampai lukanya itu sembuh. Ketika sembuh harus dibuka dan dia wudhu dengan wudhu yang sempurna, dan mandi kalau seandainya dia junub hadas akbar, dia mandi dengan mandi yang sempurna. Dalilnya apa?
Dalilnya adalah annal masha 'alal jabirah darurah. Dalilnya adalah, yaitu kita mengambil kaidah dalam hadis la darar wa la dirar, bahwasanya tidak boleh membuat mudarat kepada diri kita dan juga orang lain. Tidak boleh membuat kerusakan kepada diri kita dengan orang lain. Karena ketika kita memaksakan diri untuk berwudu dan melepas perban atau melepas gib, akhirnya mudarat yang lebih besar yang akan dia dapati. Mungkin lukanya akan menjadi parah atau sembuhnya menjadi tambah lama, dan itu adalah mudarat. Dan Islam la darar wa la dirar, tidak boleh membuat hal yang mudarat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Maka annal masha 'ala jabira darurah, makanya mengusap kepada perban, kepada gib termasuk darurat. Wad daruratu tuqaddar biqadariha, dan darurat tersebut harus kita kita mengaplikasikan darurat tersebut apa kadarnya, yaitu darurat tersebut kalau seandainya waktunya sudah cuma 1 minggu, ya sudah 1 minggu saja, tidak boleh lebih dari 1 minggu. Kalau seandainya darurat tersebut dari tangan ini, seandainya diperban dari tangan ini ke sini, maka yang diusap cuma ini saja, tidak boleh yang diusap juga diusap, enggak, harus dibasuh juga. Itu ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Wala farqa fiha bainal hadatsaini. Maka tidak ada bedanya antara dua hadas, yaitu dua hadas besar dan dua hadas kecil. Maka dalilnya mengambil kaidah tentang hadis Nabi la darar wa la dirar, dan juga fara', yaitu cabang dari kaidah itu dan hadis Nabi adalah ad-daruratu tuqaddar biqadariha, yaitu yang darurat itu bisa kita ambil yang semestinya saja, jangan kita menambah-nambah. Ya, kalau seandainya daruratnya cuma hanya sekian, jangan kita menambah sekian. Yang darurat itu apanya? Yaitu yang kita harus perhatikan. Nah, kemudian wal dalil, dan juga dalil yang lain, itu dalil ini juga hadis Nabi ya, la darar wa la dirar. Kemudian wa kadzalika yajuzul mas'a 'alal imamah, dan juga boleh kita mengusap 'alal imamah, ke surban, ya, surban, ya, seperti surbannya orang Sudan ya, yang diikat-ikat itu surban. Wahiyya ma ya'umu bihi ra's, yaitu yang diikat di kepala. Dalilnya apa? Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masah ala imamatihi wa ala an-nasiyah wal khuffain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu mengusap imamah, mengusap surbannya. Ya, mengusap surbannya, dan juga nasiyah, ubun-ubun. Dan juga al-khuffain, yaitu mengusap kedua sepatunya. Ini adalah termasuk rukhsah, termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Kepada umat Muhammad. Dan juga di hadis Nabi SAW, hadis Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam masah 'alal khuffaini wal khimar. Bahwasanya Nabi SAW mengusap kedua sepatunya ketika berwudu, wal khimar, dan juga imamah, surbannya, surban yang diikat di kepala. Itu adalah termasuk apa? Termasuk sunnah Nabi, dan juga boleh kita kerjakan. Boleh kita kerjakan. Wal masu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddad. Mengusap ke surban tidak memiliki waktu yang ditentukan. Tetapi kita mengambil hati-hati. Seandainya kita punya surban yang susah kita masangnya. Kalau seandainya kita buka ketika berwudu, masangnya susah lagi. Boleh kita mengusap surban tersebut dan mengambil sebagian dari ubun-ubun kita. Boleh dalam berwudu. Tidak memiliki waktu tertentu, harus 3 hari ataupun 1 hari semalam, enggak. Tetapi kita mengambil hati-hati. Maka karena kita mengambil hati-hati, kita samakan seperti al-khuffain, seperti kita memakai sepatu. Yaitu apa syaratnya? Berarti kita sebelum memakai surban tersebut, kita sudah dalam keadaan berwudu. Itu sebelum kita
memakai surban tersebut kita selalu artinya harus berwudu terlebih dahulu baru kita pakai surban. Dan juga bentuk kehati-hatiannya adalah kita menjadikan waktunya sama seperti masuk al-khufain, yaitu apa? 1 hari 1 malam untuk yang mukim dan 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Lakana ahsan, itu insyaallah lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Amma khimarul mar'ah wa huwa ma tughatti bihi ra'saha. Adapun khimar mar'ah, yaitu kerudungnya perempuan, seorang wanita, wal fal aula alla tamsah alaih, maka yang lebih baik adalah nggak usah diusap, ya, nggak usah diusap, dilepaskan di tempat yang wudu yang memang tempatnya adalah tempat umum khusus perempuan, dilepas dan berwudu seperti wudu yang sempurna. Al aula itu lebih baik. Illa idza kana hunaka masyaqqah fi naz'ihi, kecuali kalau seandainya ada masyaqqah, kesulitan ketika dia melepaskan kerudungnya, atau dia wudu nggak ada tempat wudu khusus perempuan, tempat wudunya campur laki-laki perempuan, atau tempat wudunya terbuka yang mana orang laki-laki bisa melihat apa? Bisa melihat perempuan tersebut kalau seandainya buka kerudungnya. Maka ketika itu boleh, ya, maka ketika itu boleh dia mengusap kerudungnya. Ketika itu dia boleh mengusap kerudungnya. Atau limaradin fi ra's, atau kepalanya sakit. Ketika dibuka kerudungnya kena air, sakit kepalanya. Maka ketika itu juga boleh apa? Hanya mengusap kerudungnya saja. Walau kana ra's mulbadan bihana'in aw ghairihi fayajuzul mas'a alaihi. Dan juga apa? Kepala perempuan tersebut rambutnya mulbadan, artinya disemir, ya. Zaman dahulu, perempuan zaman dahulu itu rambutnya disemir dengan henna, ya. Henna yang mana bikin rambutnya kaku. Dan ketika itu namanya susah. Seandainya kalau dia wudu harus mengusap apa namanya kepalanya, akhirnya rusak. Maka ketika itu juga boleh dia mengusap saja. Maka diusap saja. Itu adalah termasuk rukhsah, artinya kelebihan terhadap umat Muhammad SAW, yaitu selalu memberikan sebuah keringanan kepada kita seorang muslim. Hal yang menyusahkan kita dalam sebuah ibadah, Islam selalu mengambil opsi yang ringan. Itulah termasuk kita harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup bab ini adalah bahwasanya di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat, ya, ini adalah tentang agama ini mudah, gitu ya, tentang masalah bahwasanya agama ini mudah. Zaman Nabi SAW ketika perang, ada seorang sahabat sujjar, artinya kepalanya kena panah atau kena tombak, artinya kepalanya bocor, luka parah. Akhirnya sahabat ini pergi kepada seorang sahabat yang lain yang mengatakan ketika itu dia dalam keadaan junub. Dia dalam keadaan junub. Orang junub harus dia mandi. Akhirnya dia meminta fatwa kepada sahabat yang lain. Gimana? Saya ini dalam keadaan junub. Saya ini pengen sholat dan kepala saya seperti ini. Apakah saya boleh artinya tidak mandi atau cuman mengusap sebagian saja? Maka sebagian sahabat yang lain mengatakan, enggak, kamu harus mandi. Kamu harus mandi. Maka sahabat tersebut karena mendengar fatwa yang seperti, dia mandi. Ketika dia mandi kena air kepalanya, akhirnya tambah parah dan menjadikannya dia meninggal dunia. Terdengarlah peristiwa tersebut kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW marah tentunya. Kata Nabi SAW, kalian telah membunuh seseorang. Artinya Nabi SAW tidak suka. Apa kata Nabi SAW? Fa inna shifa'al iyyi as-su'al. Kalau kalian tidak tahu tentang sesuatu, tanya. Sungguhnya adalah obatnya kebodohan adalah bertanya. Jangan sembarangan ngasih fatwa. Akhirnya membuat dia mati. Apa kata Nabi SAW? Cukup kalau seandainya dia
junub cukup dengan diusap saja. Diusap saja, tidak harus disiramkan air ke kepalanya membuat dia meninggal dunia. Itu juga termasuk dalil tentang bahwasanya boleh kita mengusap perban atau gip atau yang mana kalau seandainya terkena air sakitnya akan menjadi sakit dan sembuhnya akan lama, maka diperbolehkan dia hanya mengusap atasnya saja. Itu yang dapat Anda sampaikan di hari ini, insya Allah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah al-ghusl, yaitu tentang masalah hukum mandi. Hukum mandi. Jadi mandi ada tata caranya, ada hukum-hukumnya, nggak sembarangan kita mandi. Ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi antum semuanya untuk bisa mempraktekkan kalau seandainya terjadi perkara yang seperti ini. Jadi antum sekarang sudah tahu ilmunya, bahwasanya kalau orang lagi sakit atau orang lagi luka diperban atau lagi patah tulang digip, maka ketika wudhu tidak usah dilepas perbannya, tidak usah dilepas gipnya, cukup dia mengusap atasnya saja karena darurat. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Dan juga harus mengetahui syaratnya, yaitu dengan syarat ketika selesai waktunya sudah harus dilepas dan dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Hadza ma aqulu lakum wallahu taala alam. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar dan juga di nomor yang sudah disiapkan oleh official kami. Hadza ma aqulu lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.